Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi D8. Kehadiran Prabowo di ajang internasional ini juga menandai momen penting bagi Indonesia yang akan menerima jabatan Ketua D8 sebagai penegasan peran strategis Indonesia di tingkat global. Kedatangan Presiden Prabowo di Kairo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT D8 yang merupakan organisasi kerjasama ekonomi antara 8 negara anggota. Dalam KTT ini, Presiden Prabowo akan menerima jabatan Ketua D8 bagi Indonesia. Peran ini menandai komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi di tingkat internasional, khususnya di antara negara-negara anggota D8, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan juga Turki. Selain mengikuti agenda utama, Presiden juga dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota D8. Untuk mengikuti kegiatan dari Presiden Prabowo di Kairo, Mesir, sudah bergabung bersama kami ada Bianca Sumendap langsung dari Kairo. Bianca, selamat siang waktu Indonesia. Lebih tepatnya selamat sore ya. Ya, Bianca, selamat sore. Apa agenda Presiden Prabowo Subianto kali ini di Kairo? Baik, selamat pagi waktu Kairo, karena saat ini Marcel dan Anggi waktu Kairo menunjukkan pukul 10:54 dan dapat kami sampaikan untuk agenda yang berlangsung di mana hari ini adalah hari pertama untuk dimulainya kunjungan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pada siang nanti Anggi, Marcel, dan pemirsa akan diadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir yakni Abdel Fattah el-Sisi yang nantinya akan dilaksanakan di Al-Ittihadiyah Palace, di mana saat ini pemirsa kami tim media masih dalam perjalanan untuk menuju ke istana Al-Ittihadiyah, di mana kalau kita lihat pemirsa Marcel dan Anggi bahwa kunjungan kali ini Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan seperti itu dengan Presiden Mesir. Dan kalau kita lihat ini adalah kunjungan Presiden Prabowo ke Kairo, ini juga bukan saja melakukan pertemuan kenegaraan, tetapi akan ada menghadiri KTT D8 dan juga nantinya Presiden Prabowo Subianto akan ditunjuk seperti itu menjadi Ketua D8. Nah, kalau kita lihat pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo ke Kairo ini memang untuk menghadiri KTT D8 ini memang sejalan seperti itu dengan beberapa poin astacita, khususnya seperti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lalu untuk memperkuat diplomasi seperti itu, dan peran Indonesia tepatnya di kancah internasional. Dan kalau kita lihat kembali hubungan Indonesia dan Kairo ini memang sebagai mitra strategis yang dengan sejarah yang panjang dalam bidang diplomasi dan juga perdagangan. Dan perjalanan ke Kairo ini merupakan salah satu agenda penting dalam kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik. Dan kalau kita lihat sejak kedua negara ini sudah membangun kerjasama ya, Marcel, Anggi, dan pemirsa di berbagai bidang, baik itu di bidang perdagangan, bidang pendidikan, kebudayaan, kerjasama lingkungan, dan juga yang lainnya. Tentu hal ini sangat-sangat menarik, oleh karena dari itu kami masih menunggu karena nantinya untuk pertemuan sendiri ini akan berlangsung pada sekitar pukul 12 waktu Kairo, jadi waktu Indonesia diperkirakan sekitar pukul 5 sore nanti. Dan memang kalau kita lihat Anggi dan Marcel serta pemirsa, kalau tadi malam Presiden Prabowo Subianto ketika tiba di Kairo itu benar-benar disambut dengan hangat oleh masyarakat Indonesia yang menetap di Kairo dan juga sejumlah pihak lainnya. Tentu hal ini sangat-sangat ditunggu seperti itu. Dan kalau kita lihat pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini akan menghadiri besok pada 19 Desember yakni adalah KTT D8. KTT D8 ini di mana ke-8 negara ini ada Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki seperti itu. Jadi kalau diperkirakan sendiri agenda-agenda yang akan disampaikan ini akan membahas sejumlah isu seperti itu. Isu-isu ekonomi global, perdagangan, investasi, kerjasama, dan juga pembangunan berkelanjutan seperti itu. Jadi memang momen Presiden Prabowo Subianto ke Kairo ini sangat-sangat ditunggu seperti itu karena akan ada berbagai agenda di mana hari ini seperti yang saya sampaikan di awal. Bianca, tentu kita nantikan ya bagaimana hasil dari KTT D8 ini dan kira-kira kapan Indonesia akan resmi menerima keketuaan untuk tahun 2026. Terima kasih laporan langsung dari Bianca Sumendap dari Kairo, Mesir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.